aku pengen melahirkan dengan teknik apa ya? Manual aja ya di atas ranjang, atau aku nggak mau ambil resiko gitu, pengennya diam, dibius tiba-tiba. Nah, tapi buat para bunda yang ingin memilih jalur air dalam melahirkan ya, ini juga harus mempertimbangkan beberapa resiko yang terjadi ya. Apa aja sih resikonya? Yang pertama adalah dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mopi Restia di channel YouTube-nya. Dan terima kasih buat kalian yang udah sudi mampir ke channel YouTube aku sambil menonton videonya. Ya, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu proses kelahiran yang katanya ya nyaman, menyenangkan. Nah, ya. Jadi di sini aku akan membahas tentang waterboard atau kelahiran di dalam air. Ya, gimana caranya, apa resikonya. Jadi yang tertarik check it out ya, jangan kemana-mana. Tapi kalau yang belum subscribe, please ya klik tombol subscribe karena itu gratis, biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dalam satu minggu aku bisa upload 2-3 video. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan utamanya. Check it out. Jadi buat para bunda yang sekarang lagi hamil di trimester ketiga, lalu sekarang lagi galau nih menentukan aku pengen melahirkan dengan teknik apa ya? Manual aja ya di atas ranjang, atau aku nggak mau ambil resiko gitu, pengennya diam, dibius tiba-tiba keluar bayinya pakai sesar. Atau juga yang pengen lahir secara normal tapi pengen tidak terlalu terasa sakit ya dengan memilih berenang di dalam air, melahirkan di dalam air alias waterboard ya. Di situ itu kayaknya sudah mulai booming beberapa tahun yang lalu ya. Ada juga kan artis Andin, itu dia melahirkan anaknya di dalam air hangat, kolam air hangat, dan itu menjadi viral banget pada masanya. Katanya melahirkan di dalam kolam air hangat itu dapat membuat ibu menjadi lebih rileks, mengurangi rasa sakit gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yuk manfaatnya apa aja sih melahirkan di dalam air. Nah, yang pertama manfaatnya adalah bisa membuat tubuh ibu menjadi jauh lebih rileks dan meredakan rasa nyeri. Karena yang namanya melahirkan pasti rasanya sakit banget ya kan. Apalagi kalau misalnya ibunya stres, panikan gitu. Nah, melahirkan di dalam air yang memang suhunya sudah diatur ya sedemikian rupa. Suhunya itu diatur sesuai dengan suhu yang sama dengan air ketuban kita di dalam perut gitu ya. Nah, air yang hangat itu dapat membuat otot-otot si ibu yang akan melahirkan itu menjadi lebih rileks. Kemudian dia juga bisa mengatur posisinya. Kan kalau misalnya di atas kasur benar-benar harus ya maksudnya dalam keadaan kasur yang flat gitu kan. Ya posisinya kan tidak bisa sambil gimana ya? Sambil posisi miring gitu ya. Tidak sebebas bergerak ketika dibandingkan melahirkan di dalam air. Jadi air hangat dapat membantu meredakan nyeri pada saat persalinan gitu. Nah, udah kayak gitu, melahirkan di dalam air hangat itu dapat mengurangi tekanan pada sendi, karena yang paling sakit pada saat melahirkan secara normal adalah sakit di bagian tulang belakang. Nah, dengan melahirkan di dalam air, kalau misalnya dalam air kan kita bisa mengambang, itu yang akan membuat tekanan terhadap tubuh sang ibu menjadi lebih berkurang dan membuat pergerakan ibunya menjadi lebih mudah gitu ya. Mau miring kanan, miring kiri, sambil ngambang, sambil tiduran gitu ya. Jadi itu yang dipercaya kelebihan dari teknik melahirkan dalam air. Kemudian juga memfasilitasi pergerakannya ya. Yang tadi udah bilang, dengan kita melahirkan di dalam air, itu pergerakan ibunya menjadi bebas dan bisa mencoba banyak posisi selama proses persalinan. Nah, tapi buat para bunda yang ingin memilih jalur air dalam melahirkan ya, ini juga harus mempertimbangkan beberapa resiko yang terjadi ya. Apa aja sih resikonya? Yang pertama adalah terjadinya infeksi. Jadi ada resiko nih terjadi infeksi bagi ibu dan bayi kalau ternyata air tempat kita di mana melahirkan itu tidak steril gitu. Yang kedua adalah masalah keamanan pada pernapasan bayi. Karena jika bayi ketika dia keluar dari perut ibunya, kemudian pada saat itu posisinya kurang tepat sehingga dia akhirnya menghirup air atau air masuk ke dalam saluran pernafasannya, itu akan menyebabkan masalah pernafasan dan akan berakibat infeksi pada paru-parunya.
Nah, kemudian masalah suhu air, karena air di sini tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, karena kalau misalnya kedinginan, ibunya juga malah bukannya fokus buat melahirkan, yang ada dia gitu ya, malah jadi masuk angin. Nah, jangan terlalu panas juga karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya. Jadi harus dibikin di kolam itu air suhunya itu selalu hangat. Nah, gimana caranya untuk mengatur itu? Jadi kalau misalnya proses persalinannya tidak cepat, maka tim medis yang ada di sana harus selalu mengukur suhu air dalam kolam itu. Kalau misalnya sudah turun, nah ditambahin air panas lagi seperti itu. Terus resiko selanjutnya adalah resiko pendarahan yang tidak terdeteksi. Karena kalau misalnya di atas kasur kan, kalau misalnya terjadi pendarahan hebat itu kan akan dengan sangat mudah terlihat. Sementara kalau misalnya kita memilih jalur air saat melahirkan, itu kemungkinan besar petugas medisnya akan sulit untuk melihat pendarahan itu karena langsung bercampur dengan air gitu ya. Sehingga dia tidak bisa melakukan upaya antisipasi yang tepat kalau bisa terjadi pendarahan. Nah, terus resiko yang kelima adalah kesehatan ibu. Jadi tidak semua ternyata ibu yang cocok untuk melahirkan di dalam air, terutama jika memiliki masalah medis seperti hipertensi atau gampang terkena infeksi. Nah, tapi nih kalau misalnya sekarang para bunda udah mulai yakin, aku pengen waterboard aja deh ya, karena aku nggak punya hipertensi, aku nggak punya infeksi, dan aku siap untuk melahirkan. Aku ingin mencoba suasana baru saat melahirkan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih fasilitas yang tepat. Ya, baik dari segi tempatnya, pasti di rumah biasanya kalau kayak gitu. Nah, siapin kolamnya, kemudian tim tenaga medisnya harus terpercaya dan memang sudah ahli dalam melakukan kondisi melahirkan di dalam air. Nah, terus yang kedua, ya entah ini pertama atau kedua, pokoknya sama aja lah ya, konsultasi sama dokternya ya. Jadi dokter akan mengevaluasi kondisi kesehatan kita, apakah memang lulus syarat, lulus uji untuk melakukan teknik melahirkan di dalam air. Karena dokter akan mengevaluasi riwayat medis, kemudian faktor-faktor yang membuat kita aman untuk melakukan waterboard ini. Kemudian pilih bak mandi dan kolam air yang tadi seperti bahas sedikit. Jadi persiapkan bak mandi, kalau sekarang tuh udah banyak ya bak mandi atau kolam air yang terbuat dari karet, yang bawahnya juga sudah ada gelembungnya biar lebih nyaman lagi. Dan kolam air ini harus didesain dengan aman dan nyaman. Jadi kolamnya itu nggak cuman tempatnya lumayan luas, tapi juga memiliki ketinggian yang bisa ibunya itu menyender gitu loh ya. Jadi jangan terlalu pendek ya, tingginya itu ya seleher gitu lah. Jadi kan ibunya juga bisa lebih rileks. Nah, terus yang tadi seperti bilang juga, pastikan kondisi airnya sesuai dengan syaratnya sekitar 37-38 derajat Celcius, dan itu harus selalu dijaga ya. Suhunya harusnya berada di antara range itu gitu. Nah, kemudian persiapan sebelum persalinannya, katanya sebelum masuk ke dalam air, pastiin nih ya tim medisnya udah siap, kemudian juga lingkungannya juga udah steril. Karena ingat ya, kalau misalnya lahiran di rumah sakit kan udah dalam kondisi steril, semuanya udah disemprot alkohol dan segala macam. Nah, jadi udah pastikan tenaga medisnya udah hadir yang terlatih, kemudian alat-alatnya juga sudah lengkap. Jadi tidak ada kendala pada saat proses persalinan. Nah, pentingnya kebersihan ya, karena kebersihan dan sterilisasi itu sangat penting pada saat kita melahirkan. Jadi kita kalau pengen melahirkan di rumah dengan cara waterboard, kita memang harus memastikan bak mandinya alias kolamnya benar-benar bersih, dan airnya juga enggak sembarangan. Kalau bisa pakai air yang sudah disterilisasi ya. Nah, udah kayak gitu. Nah, pada saat kita sudah mulai kontraksinya sampai ke bukaan 9, 8, 9 gitu. Kalau kontraksinya baru 1, 2, 3, biasanya tim medis juga tidak menyuruh kita untuk masuk ke dalam kolam. Kontraksinya sudah semakin kuat, udah tinggal berujung gitu ya. Akhirnya nanti ibunya akan dipersilakan masuk ke dalam air. Nah, biasanya ketika kontraksinya tuh makin kuat, makin sakit, makin sering ketemu sama air hangat, relax lah dia. Dalam keadaan bukaan 10, nanti ibunya diharapkan memiliki cukup tenaga untuk mendorong bayinya keluar dari rahimnya. Nah, terus lagi ingat ya, selama proses melahirkan di dalam air ini, ibunya jangan sibuk sendiri hanya fokus kepada bayinya, hanya fokus gimana caranya saya bisa mengedeng gitu. Tapi karena ini memang proses persalinan yang tidak biasa, maka ibunya juga harus memberikan fokusnya terhadap panduan medisnya ya, panduan dari petugas medisnya. Jadi selama proses persalinan, para bidan atau tim medis yang terkait akan memberikan panduan dan pengawasan gimana step-step untuk melahirkan bayi di dalam air gitu ya. Dan mereka juga akan memantau terus
kesehatan ibu dan bayi dan akan memberikan bantuan jika diperlukan. Nah, terus pada saat ibunya masuk ke dalam air ya, sudah didengarkan semua panduannya, mulai dia mengeden. Kita berusaha mencari posisi yang nyaman. Nah, keuntungan dari melahirkan di dalam air ini ternyata tidak hanya selalu harus posisi yang telentang ya. Biasanya katanya kalau pengen ngerasa nyaman itu boleh posisinya jongkok atau boleh juga posisi yang melayang gitu lah, melayang kakinya kayak gitu. Nah ya, jadi bisa mencari posisi-posisi yang membuat ibunya jauh lebih rileks dan mengurangi rasa sakit. Dan setelah bayinya berhasil keluar melahirkan dengan selamat, maka tim medis akan langsung mengambil bayinya untuk diberikan kepada ibunya dan lakukanlah kontak kulit dengan kulit ya. Jadi jangan biarkan bayinya itu tergenang di air lama, langsung diangkat, langsung ibunya juga berdiri ya, siap berdiri karena bayinya harus memiliki kontak kulit ke kulit. Dan petugas medis akan melakukan pemeriksaan selanjutnya di atas kasur dalam keadaan kering. Jadi kalau misalnya begitu bayinya selesai dilahirkan, diangkat, digendong sama ibunya, kemudian ibunya berdiri, langsung dikasih anduk biasanya seperti itu. Dan terakhir sama seperti perawatan after persalinan seperti umumnya, maka para ibu hamil yang sudah melahirkan ini akan mendapatkan perawatan setelah persalinan. Cuman yang harus digarisbawahi, kalau misalnya kita memutuskan untuk melakukan waterbirth di rumah, pastikan ya selalu ada rencana cadangan ya. Misalnya ternyata bayinya susah keluar atau misalnya terjadi sesuatu yang memang tidak bisa dikerjakan di dalam rumah, maka kita harus pastiin kita mau melarikan diri ke rumah sakit terdekat mana, bidan yang mana gitu ya. Jadi pastikan kalau misalnya rumahnya terlalu jauh dari rumah sakit, sebaiknya jangan ya. Kalau misalnya rumah kita, oh ya kalau misalnya nauzubillah nih ada apa-apa, tinggal dilariin ke rumah sakitnya sekitar 1-2 km. Nah itu bisa, karena dalam proses persalinan di dalam air semua risiko dapat terjadi gitu. Dan ingat ya, kalau persalinan di dalam air itu tidak diperuntukkan untuk semua orang ya, hanya orang-orang yang bisa melahirkan secara normal dan tidak bermasalah, tidak memiliki hipertensi, tidak memiliki alergi atau infeksi di bagian tubuhnya yang bisa melakukan waterboarding. Nah, jadi gitu ya serba-serbi tentang melahirkan di dalam air. Semoga bermanfaat ya. Coba dong tulis di kolom komentar, seberapa banyak sih para bunda yang sekarang tertarik melahirkan di dalam air? Masih se-booming dulu-dulu nggak sebelum proses sesar dan operasi ERAX itu se-booming sekarang? Karena di video setelah ini aku akan ngebahas tentang operasi sesar ERAX ya, yang sekarang banyak banget dilakukan oleh ibu-ibu yang melahirkan, yang katanya sih jauh lebih nggak sakit dibandingkan sesar, pemulihannya jauh lebih cepat. Ya, siapa yang nggak tertarik? Nah, itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan like, share, dan komen pengen ngebahas tentang apa lagi atau pengen bertanya seputar melahirkan di dalam air ini. Mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak penyampaiannya yang kurang tepat atau banyak salah, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.